Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di subuh yang sangat mulia ini, yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh secara berjamaah yang diimamin oleh orang tua kita, guru kita, Abu Kahar. Alhamdulillah, semoga sholat subuh yang kita kerjakan tadi, ya Allah balas ya, Allah berikan pahala dan Allah berikan kesempurnaan dalam kita mengerjakan ibadah puasa. Amin ya Allah. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah, guru kita Abu Kahar, Ustaz Armansyah, dan semua bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya saya agak grogi juga ya, ada Ustaz Kahar. Saya pikir nggak ada beliau tadi. Lagi Ustaz Armansyah itu guru saya. Ustaz Armansyah itu mengisi setiap hari Jumat di Masjid Mukarramah. Masalah fikih udah hampir 2 tahun berjalan. Ustaz Kahar di Masjid Agung saya. Ustaz Kahar di Masjid Agung hari Jumat juga. Baik, karena ini sudah diamanahkan, kita jalankan semampu kita. Jadi yang ingin kami sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis tentang rangkuman dari berbagai kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafadhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man baqa bi 'amalihi lam yusri' bihi nasabu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesusahan di dunia, pasti Allah akan membebaskannya dari kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, pasti Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu yang baik, pasti Allah memberinya kemudahan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, niscaya mereka merasakan ketentraman dan kasih sayang. Para malaikat berkerumun di sekeliling mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan semua makhluk yang berada di sisinya. Orang yang amal perbuatannya kurang sempurna tidak bisa disempurnakan oleh kemuliaan nasab. Hadis riwayat Muslim. Jamaah subuh yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini panjang, tapi yang kita bahas hanya sedikit saja. Sedikit saja beberapa poin karena mengingat waktu ya, tidak panjang waktu. Jadi kandungan hadis ini yang pertama, orang-orang muslim ibarat satu tubuh. Kita ini ibarat satu tubuh nih, walaupun tubuh kita berbeda-beda kan. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang
Tapi diibaratkan oleh Rasulullah ini sebagai satu tubuh. Ada sebuah hadis, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayangnya bagaikan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka sekujur tubuh akan merasakan kurang tidur dan panas. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi kalau ada saudara kita yang sakit, itu terasa juga bagi kita, terasa sakit juga itu satu tubuh namanya. Tapi kalau ada saudara kita sakit, kita nggak terasa, biasa aja gitu. Kan yang sakit bukan saya, Ustaz, saudara saya. Nah, orang lain yang sakit. Nah, berarti kita belum satu tubuh. Makanya kalau kami di Mukarramah itu, mungkin di Munawarah juga dijalankan program mengunjungi orang sakit. Nah, kami lihat dan kami dengar sudah seminggu itu beliau nggak ke masjid, terutama jamaah yang tetap ke masjid. Nah, dan ada kabar beliau sakitnya agak berat memang, bukan sakit ringan, batuk, demam biasa bukan. Yang sehari sembuh enggak. Ini kadang habis dioperasi, kadang memang beliau nggak bisa ke masjid seminggu. Itu kami datangi, rame-rame saya umumkan itu. Kebetulan saya diamanahkan menjadi imam Masjid Mukarramah. Saya umumkan, nanti malam ya, kalau di luar Ramadan biasanya antara maghrib dan isya. Kalau dalam Ramadan, ba'da sholat asar, kita akan mengunjungi dan kita mendoakan. Nah, itu dia. Jadi kami kunjungi dan di sana ada yang mendoakan. Kita suruh nih, Ustaz Awal, silahkan berdoa. Atau Ustaz Sayuti. Dan waktu yang sakit ini memberi kata sambutan, ya dia merasanya terharu. Ya merasa gimana ya? Dirinya ini diperhatikan. Ya dirinya memang terasa memang jamaah lah. Satu tubuh lah kita. Nah, itu pemamahannya Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi program-program ini ya sangat baik. Ya sangat bagus kita lakukan. Jangan sampai kadang ada program waktu meninggal aja kita nikah. Jangan. Dari sakit kita usahakan bisa kita kunjungi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kandungan hadis ini berbagai macam problematika di dunia. Nah, berbagai macam problem kita di dunia. Sesungguhnya kehidupan penuh dengan segala problem dan seringkali dialami oleh seorang muslim. Karenanya, muslim yang lain dituntut untuk turut membantu menyelesaikan berbagai problematika tersebut. Jadi kalau ada saudara kita yang bermasalah, ada masalah, yang lain, kita ini yang lain wajib, ada kewajiban dituntut untuk membantu. Nah, oke, kita lihat problem apa saja. Kalau di sini, misalnya, ya, hal itu bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Menolong dari kezaliman. Seorang muslim tidak akan menzalimi saudaranya sesama muslim. Namun, ini belumlah cukup untuk mendapatkan keridhaan Allah jika tidak diiringi dengan usaha yang gigih untuk turut menjauhkan saudaranya dari kezaliman orang lain. Jadi kalau ada saudara kita dizalimi, dihina, kewajiban kita apa? Jangan kita diam saja. Jangan SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jangan. Ya, kita bantu, kita coba selesaikan. Makanya kan ada dalam rumah tangga itu ribut sampai naik ke dusun, dan nanti sampai ke turun tangan. Ya nggak apa-apa. Ya bukan itu hal yang aib, enggak. Kadang memang harus sampai selesai ke mahkamah syariah kadang. Ya untuk memutuskan suatu perkara biar nggak membesar sekali. Kadang sampai situ, sampai mahkamah syariah. Cerai atau tidak cerai kadang keputusan di situ. Jadi itu salah satu kita sebagai muslim membantu problem yang dialami saudara kita. Rasulullah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya dizolimi. Nah, kita nggak boleh menzolimi saudara kita dan nggak boleh kita biarkan saudara kita dizolimi. Nggak boleh kita tinggal diam. Dalam hadis yang lain, tolonglah saudaramu, baik yang melakukan kezaliman ataupun ketika dia dizolimi. Seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, saya memang harus menolongnya ketika ia dizolimi. Lalu bagaimana jika ia melakukan kezaliman? Bagaimana saya harus menolongnya? Rasulullah bersabda,
kamu menghalanginya untuk tidak berbuat zalim, berarti kamu telah menolongnya. Muttafaqun alaih. Jadi kita larang orang ini supaya jangan keras, supaya jangan mudah memukul, supaya jangan mudah menghina orang lain. Kita dekati, kita sampaikan, kita bujuk, kita masukkan ya ilmu yang apa yang ada kita. Gitu caranya. Itu cara mencegah supaya orang nggak membuat zalim. Kadang ini kita lihat ya, tetangga kita atau saudara kita atau di kampung suka emosinya cepat kali naik emosi. Dikit-dikit tampar, dikit-dikit, dikit-dikit udah. Bagaimana caranya nih? Caranya kita nih sebagai saudaranya selama muslim. Apa yang harus kita lakukan? Kita dekati, kita nasihati, gitu caranya. Jangan kita diamkan. Insyaallah ya, Bapak, Ibu-ibu, ini suatu amalan ya yang Rasulullah perintahkan supaya bisa kita kerjakan. Oke. Dalam hadis yang lain, ini kita kuatkan dengan hadis supaya kita yakin bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengetahui seorang mukmin dihinakan dan ia mampu menolongnya namun tidak mau menolongnya, maka Allah akan menghinakannya di depan semua makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kita tahu nih, saudara kita dihina, saudara kita dizolimi, kita tahu dan kita cuma diam saja. Siap-siap di hari kiamat Allah akan hinakan kita di depan semua makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak main-main masalah menolong saudara ini. Ya, kita harus berbuat ini ya. Sehingga di desa kita Subul Salam Selatan ini damai, ya, tentram, tidak ada keributan, tidak ada yang saling menghina, tidak ada yang saling mengejek dan sebagainya. Oke, selanjutnya masalah yang kita hadapi atau yang terjadi di antara saudara kita atau diri kita, membebaskan dari hutang, atau memberi hutang jika diperlukan. Ini masalah hutang. Kalau masalah membebaskan dari tahanan musuh, kita selama ini alhamdulillah ya, nggak ada yang ditahan. Kalau ditahan mungkin narkoba. Itu bagaimana Ustaz kalau dia tahan narkoba? Harus saya bela itu. Enggak apa-apa, jalani dulu dia. Ya memang dia bermaksiat kan? Dia berzina, menarkoba, dia minum obat, ya udah. Itu risiko yang dilakukan. Bukan kita satu kampung, ayo kita demo nih, saudara kita di penjara karena narkoba, nggak usah. Itu kan bukan menolong kepada kebaikan itu. Oke, yang selanjutnya memberi hutang jika diperlukan. Ini masalah hutang. Jika seorang muslim mengalami krisis keuangan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan, pengobatan dan lain sebagainya, maka masyarakat muslim wajib untuk segera membantunya. Wajib segera, bukan menunda-nunda. Minimal memberi pinjaman yang baik sebagai ganti dari praktek riba yang banyak beredar dalam masyarakat dewasa ini. Kita nggak pinjamkan Bapak Ibu, saudara kita pinjam kemana? Ke rentenir. Banyak sekarang kan, 1 juta dipinjam balik berapa? 2 GT, 2.000 sekarang istilahnya kan? Ya kan? Boleh nggak pinjam uang 2.000? Tapi kok dia pinjam cuma uang 2.000, cuma padahal itu 2 juta. Sekarang kan keren-keren kan? Kita beli makanan 2K. Kan tulisannya gitu Pak Ustaz Haryan, 20K, 20.000 itu padahal kan? Ya saya pun, ya, inilah baru-baru nggak juga ini. Saya agak ketinggalan zaman juga saya. Jadi masalah 2.000 dibilang kadang 200 kadang bilang, 200 rupiah. Padahal itu 200 juta. Jadi itu kalau kita nggak mau pinjamkan, nggak mau membantu, saudara kita akan pinjam ke mas rentenir, ke mbak rentenir. Banyak sekarang mbak rentenir itu, banyak tuh. Bapak, ibu-ibu, om-om itu. Ya, naudzubillah. Semoga di Salam ini janganlah kita termasuk orang yang meminjam uang sama rentenir. Jangan sampai. Oke. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, dan dirikanlah salat, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasanah. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kita memberi pinjaman uang atau apapun itu kepada saudara kita sama dengan kita memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kan?
Jadi nggak boleh kita biarkan saudara kita terkatung-katung, dikejar sama rentenir. Kalau perlu kita bantu. Makanya ada istilah ta'awun, saling tolong menolong. Ya, jadi itu. Dengan demikian akan terrealisasi masyarakat yang saling menopang dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi kita pinjamkan saudara kita nggak rugi. Kadang mana Ustaz, saya pun ya, kecuali kalau kita nggak ada, gimana kita pinjamkan, kan? Kita pun butuh pinjamannya. Nah, ini kan maksudnya yang ada uang kita memang 5 juta. Saudara kita datang mau minjam 2 juta. Ini kalau saya pinjamkan nanti gimana ya? Sisa 3 juta. Saya mau beli ini, mau beli itu, nggak cukup nanti. Padahal kalau kita bismillah, kita pinjamkan 2 juta itu, yakinlah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Yakin, seyakin-yakinnya. Allah akan beri masukan. Ya, kalau PNS nanti keluar TPP, gaji 13, ini itu ada aja. Bagi yang berkebun, sawitnya subur, bukan 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali, bisa jadi nanti panennya. Allah alam, bisa jadi kehendak Allah semua. Bisa jadi. Kenapa? Karena kemurahan hati kita. Karena ada janji Allah dalam surah Al-Baqarah ya 245. Daripada saudara kita berhutang sama rentenir, lebih baik dia berhutang dengan kita. Sama kita nggak ada bunga. Jadi jangan sampai Bapak bilang, ini saya pinjam 2 juta ya, nanti balikkan 2 juta 100 ya. Jangan juga, nggak boleh itu. Itulah namanya riba. Nah, namanya riba itu udah kita akadkan. Jadi kalau dia balikkan Ustaz, dia kasih lebih, nggak apa-apa, nggak riba. Ya kita terima, itulah hadiah. Rasa syukur dia, sudah kita pinjamkan uang. Tapi kalau kita akadkan, kita sampaikan dari awal, ini balik ya, tambah 50 atau tambah 100. Itulah namanya riba. Nah, paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi nggak usah kita sampaikan, dibalikkan segitu, alhamdulillah. Sekarang kan yang susah kita nggak dibalikkan. Nomor HP diganti, kita telepon, kita cari dia entah kemana, rumah sewanya udah pindah, dia bukan punya rumah di sini. Nah, kadang kita pula yang cari sebagai peminjam, ya apa? Kita pula seolah-olah kita pula yang ini. Sekarang kan gitu ya. Kebalikan sekarang, ya kebalikan itu. Itu orang yang nggak punya akhlak, tidak cukup sekali kalau menurut saya. Datang dia kedua kali dengan air mata, dengan bercucuran, air mata darah. Kalau dia nggak balikkan yang pertama, jangan dulu. Nggak jujur, coba dia jujur. Pas waktu datang tempo, nggak ada uang, dia SMS kita, dia telepon, saya nggak ada uang Ustaz, boleh perpanjang Ustaz. Ya, kita kan ini senang, kita jujur dia orang, boleh kita bilang. Kita lihat nanti ayat yang boleh memperpanjang, malah kalau perlu kita putihkan itu. Oke. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghutangi seorang muslim 1 dirham sebanyak 2 kali, maka baginya pahala 1 kali sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bahkan sangat boleh jadi pahala dalam memberikan pinjaman tersebut melebihi sedekah. Tentunya sesuai dengan kondisi orang yang memberikan hutang dan yang dihutangi. Rasulullah bersabda, pada malam ketika aku melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis waktu Isra, saya melihat sebuah tulisan di pintu surga. Sedekah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sedangkan pemberian hutang akan dilipat gandakan 18 kali lipat. Lalu aku bertanya, Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa yang menyebabkan pemberian hutang lebih baik dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta atau memerlukan sedekah kadang memiliki sesuatu yang diberikan kepadanya. Akan tetapi orang yang memberi pinjaman, orang yang meminta pinjaman, pada dasarnya memberikan sesuatu karena memang benar-benar dibutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita berhutang pasti butuh, karena butuh kan? Kita mau bangun rumah memang butuh, memang kita ingin bangun rumah itu. Makanya kita berhutang kita. Memang tujuannya untuk bangun rumah.
tujuannya untuk bawa istri kita operasi sesar. Nah, udah tujuan itu. Makanya Allah yang menurut hadis ini, Allah akan lipat gandakan 18 kali lipat pahalanya dibandingkan kita sedekah. Nah, kita sedekahkan. Ini ya, saya sedekahkan ala kadar ya. Nah, ini. Itu beda ya. Walaupun boleh. Kita nggak ada waktu dia pinjam nggak ada uang, ya kita sedekahkan. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang yang mendapat kesulitan. Nah, ini poin terakhir. Kesulitan seseorang yang paling berat biasanya adalah berkenaan dengan utang yang tidak bisa dibayar saat jatuh tempo. Nah, kan? Itu kesulitan juga Pak kan? Pas sudah jatuh tempo belum sanggup bayar. Bisa juga lantaran banyaknya tanggungan keluarga, akan tetapi tidak mampu memberikannya. Nah, karena dia banyak kali tanggungan, anaknya 10, kan dia berutang, terus dia belum sanggup bayar. Nah, udah jatuh tempo belum sanggup. Dalam kondisi apapun yang pasti, umat Islam dituntut untuk mempermudah orang yang mendapat kesulitan. Dan ini bisa dilakukan dengan dua jalan. Yang pertama, orang yang memberikan pinjaman hutang menangguhkan waktu pembayaran hingga orang yang berhutang memiliki kelonggaran untuk membayarnya. Solusi seperti ini diwajibkan oleh Allah, diwajibkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kalau ada saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang berutang sama kita, sudah jatuh janji dia, jatuh waktu dan dia belum sanggup bayar, kita wajib memberi kelonggaran. Jangan kita ambil televisi ke rumahnya. Enggak kamu bayar kan? Kulkas aku tarik ya. Nah, udah mulai mengancam. Nah, itu sama dengan tukang kredit itu, Pak. Ya kan? Tukang kredit itu nggak main-main dia. Honda pun ditarik. Kita di kantor dikejar kita, dicari setiap hari datang. Bukan satu yang datang, 5. Beda-beda tukang kreditnya. Ya salah kita juga minjam kemana-mana. Ke tukang kredit pula kita pinjam. Ke rentenir maksudnya, ke rentenir pula kita pinjam. Ya kan? Nah, makanya ditariklah barang-barang kita. Padahal kalau dipinjam sama kita akan melonggarkan. Ini kewajiban dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Satu lagi yang Allah perintahkan kepada kita, memutihkan sebagian atau seluruh hutang, menganggap lunas. Memutihkan sebagian atau seluruh hutang kita anggap lunas. Memberi kemudahan dengan cara seperti ini sifatnya sunnah dan sangat mulia di sisi Allah. Jadi bukan hal yang wajib. Kita putihkan itu, kita anggap lunas itu bukan wajib, tapi sunnah. Yang wajib tadi apa? Kita longgarkan. Nah, itu wajib kalau memutihkan sunnah. Kalau wajib kita putihkan, dihukumkan wajib, banyak kali berutang sama kita nanti. Enak utang sama ustadz itu, sebentar-bentar diputihkan, besok aku utang lagi lah, ya kan? Kalau udah jatuh hukum wajib, ya kan? Nggak kita putihkan berdosa. Ya orang udah hukum wajib. Tapi karena ini hukumnya sunnah, kita kerjakan berpahala, kita putihkan berpahala, nggak kita putihkan ya nggak berdosa kita. Namanya sunnah. Oke, dalam surah Al-Baqarah, ya Allah meneruskan firman. Dan jika orang-orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Jika engkau mensedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi artinya memutihkan tadi kita sedekahkan. Ini sudah saya sedekahkan. Sudah saya ikhlaskan lillahi ta'ala, enggak usah bayar lagi. Dah putih, alhamdulillah. Salaman dia, ya kan? Kapan-kapan dia datang lagi enggak apa-apa. Memang orang butuh. Ya kita beri lagi, tapi jangan janji ya. Nanti saya sedekahkan ya, jangan dulu janji. Ya, jangan dulu janji. Kita lihat perkembangan, ya kan? Nah, kita lihat perkembangan. Mana emang mau tahu dia emang dia sanggupnya, cuma udah kita bilang nggak usah bayar ya. Senang kali dia kan. Nah, apalagi 10 juta pula dia pinjam. Siapa yang nggak senang 10 juta diputihkan, ya kan gitu. Oke, dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang menangguhkan kesulitan orang yang berhutang,
atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan memberi nawan dengan nawannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kalau kita beri ketangguhan kepada orang yang berhutang dengan kita, kita sedekahkan hutang tersebut, kita putihkan, Allah akan menaungi kita. Allah akan melindungi kita. Dirinya Allah lindungi. Dari kejahatan Allah lindungi, dari kecelakaan Allah lindungi, dari hal orang tidak senang, ya, orang syirik dengan kita Allah lindungi, orang mau meracuni kita Allah lindungi. Apalagi nanti di hari akhirat. Jadi balasannya itu nggak main-main, Bapak. Jadi memberi hutang ini apa? Memberi hutang dan menangguhkan dan mensedekahkan itu balasannya sangat